Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Biarlah Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu ini dalam segala kelemahan dan keterbatasan, agar melalui hamba-Mu, firman-Mu dapat disampaikan menurut pengajaran Alkitab dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya di rumah masing-masing. Berikanlah juga kepada umat-Mu satu persatu hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Hati yang dengan sukacita menyambut pengajaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami semua tidak hanya mendengarnya, tapi memeliharanya, agar kami berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman hari ini dari kitab Yosua, Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 24 ayat 13 sampai 28. Yosua 24 ayat 13 sampai 28. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamu yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, karena serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tapi bangsa itu berkata kepada Tuhan, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem.
Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya semua firman Tuhan yang ditetapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Setelah itu, Yosua melepaskan bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kota Jakarta dan bahkan di Indonesia dan bahkan di dunia, banyak sekali monumen-monumen untuk mengingat sesuatu peristiwa dalam sejarah. Di Jakarta kita punya banyak sekali tugu-tugu peringatan yang menjadi monumen untuk mengingat sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa pada akhirnya Yosua mendirikan sebuah batu sebagai tanda peringatan dan menulis semua hukum dalam sebuah kitab yang disebut kitab hukum Allah. Ceritanya begini. Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Mereka memerangi seluruh penduduk asli tanah Kanaan. Lalu tanah Kanaan itu sudah diduduki dan sudah dibagi-bagi kepada suku-suku bangsa Israel itu. Sebelum setiap suku pergi dan mendiami daerah atau bagian yang telah dibagikan kepada mereka, Yosua menghimpunkan tokoh-tokoh dan tua-tua dari setiap suku untuk berhimpun di sebuah tempat yang namanya Sikem. Di Sikem itulah Yosua bersama bangsa Israel melakukan pembaharuan perjanjian. Perjanjian apakah yang dibaharui? Yang dibaharui adalah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Perjanjian itu pertama kali dibuat di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itulah Allah melakukan atau mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Inti dari perjanjian itu ialah bahwa mulai saat itu Allah menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan bangsa Israel hanya menjadikan Tuhan Allah, Yahweh, sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah mereka. Dan untuk perjanjian itulah hukum Taurat diberikan. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian. Sederhananya begini, kalau bangsa Israel bilang bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah mereka, satu-satunya yang mereka sembah, maka satu, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung dan sebagainya. Itu semua jadi hukum Taurat itu adalah berkaitan dengan perjanjian. Jadi hukum Taurat itu adalah semacam kondisi-kondisi yang harus ada ketika bangsa Israel terikat dengan perjanjian dengan Allah. Lalu dari Sinai itu bangsa Israel itu mengembara di padang gurun lebih dari 40 tahun. Dan sekarang mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dan setelah mereka memasuki tanah Kanaan, Musa tidak masuk tanah Kanaan. Musa diganti oleh Yosua. Dan Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan seperti saya katakan tadi, setelah tanah Kanaan itu diduduki, dibagi-bagi menurut tanda petik kapling-kapling untuk setiap suku. Lalu sebelum setiap suku itu kembali atau pergi dan menempati kapling-kapling mereka masing-masing, Yosua menghimpunkan tokoh-tokoh dan tua-tua Israel untuk melakukan pembaharuan perjanjian. Pembaharuan perjanjian artinya perjanjian yang dulu dibaharui lagi. Kenapa perjanjian itu harus dibaharui? Ada dua alasan. Alasan pertama ialah bahwa generasi yang sekarang sudah masuk dan menduduki tanah Kanaan ini bukanlah generasi yang keluar dari Mesir. Bukanlah generasi yang mengalami bagaimana Tuhan menghancurkan Firaun. Bukanlah generasi yang mengalami bagaimana Tuhan membelah laut Teberau.
Bukanlah generasi yang mengalami ketika dengan dahsyatnya Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi mereka tidak mengalami itu. Oleh karena itu oleh karena itu Yosua, saya selalu berkaitan dengan Musa. Oleh karena itu Yosua mengulangi lagi, membaharui lagi perjanjian itu. Alasan kedua ialah bahwa tanah Kanaan itu tidak seluruhnya, tidak seluruh bangsa Kanaan itu dihabisi. Masih ada sisa-sisa bangsa Kanaan. Mengapa Tuhan tidak menghabiskan sama sekali bangsa Kanaan itu? Tapi masih ada ditinggalkan beberapa bangsa yang sisa. Mari kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel ini dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hawar. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Gitu yang kita baca di kitab Hakim-Hakim. Jadi alasan kedua mengapa perjanjian itu dibaharui adalah karena walaupun bangsa Israel sudah menduduki tanah Kanaan, mereka masih hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa Kanaan yang masih sisa. Dan Tuhan sengaja membiarkan bangsa-bangsa Kanaan yang sisa itu agar mereka menjadi semacam alat untuk mencobai bangsa Israel. Apakah bangsa Israel taat kepada Tuhan ataukah tidak? Itulah sebabnya dua alasan mengapa Yosua membaharui perjanjian itu. Nah, di Sikem itulah Yosua melakukan semacam flashback, kilas balik dari sejarah bangsa Israel. Mulai dari pemanggilan Abraham sampai sekarang mereka sudah menduduki tanah Kanaan. Dan ketika mereka sudah menduduki tanah Kanaan, seperti saya katakan dari awal tadi, sebelum mereka kembali menduduki atau mendiami tanah-tanah yang sudah dibagi-bagikan kepada mereka, Yosua mengumpulkan tokoh-tokoh dan tua-tua dari setiap suku. Dan disitulah pembaharuan perjanjian itu dilakukan. Dalam pembaharuan perjanjian itu setelah Yosua membuat kilas balik dari sejarah bangsa Israel, Yosua bilang begini, sekarang ini kamu menduduki kota-kota yang tidak kamu dirikan. Kamu menikmati kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Tapi kamu menikmati buahnya. Tapi itu terjadi bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Kita tidak baca tadi, tapi itu ada di Yosua pasal 24 tadi, ayat 12b. Jadi setelah Yosua mengatakan bahwa pada dasarnya bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan, bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka, tapi karena Tuhan. Konsekuensinya apa? Yosua katakan, oleh karena itu kalian harus beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Jangan beribadah kepada allah-allah lain. Baik allah-allah yang dulu ketika kalian masih di seberang sungai Efrat, maupun ketika kalian masih di Mesir, maupun allah-allah bangsa Kanaan yang sekarang kamu ada di tengah-tengah mereka. Tapi Yosua bilang begini, tapi kalian pilihlah pada hari ini. Apakah kalian mau beribadah kepada Tuhan saja, Yahweh saja, ataukah kepada ilah-ilah lain itu? Lalu Yosua bilang, tapi kalau kamu merasa bahwa tidak baik beribadah kepada Allah, kepada Yahweh, tapi saya dan keluarga saya, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Mendapat tantangan itu, bangsa Israel menjawab begini, oh tidak, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang telah memimpin kami keluar dari Mesir, melalui padang gurun, Dia melakukan banyak mujizat. Itu jawaban bangsa Israel kepada Yosua.
Lalu Yosua bilang lagi begini, tapi hati-hati, kalian gak sanggup, tidak gampang beribadah kepada Tuhan Yahweh, karena dia adalah Tuhan yang cemburuan. Dia tidak akan mentolerir setiap kesalahan. Kalau kalian sampai meninggalkan dia, maka dia tidak akan tidak mentolerir itu. Dia akan berbalik meninggalkan kalian dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kalian. Tapi bangsa Israel tetap bilang, tidak. Kami hanya mau beribadah kepada Tuhan. Lalu Yosua bilang begini, oke deh. Kalau begitu kamu adalah saksi bagi diri kamu sendiri. Apa yang kamu ucapkan hari ini, itu adalah kamu menjadi saksi bagi diri kamu sendiri. Dan mereka bilang, ya kami adalah saksi. Setelah itu baru Yosua katakan, kalau begitu sekarang ini, jauhkanlah dirimu dari Allah-Allah lain. Klimaksnya adalah Yosua menuliskan seluruh hukum Taurat dalam sebuah kitab. Lalu mendirikan batu sebagai tanda peringatan. Dan Yosua bilang, batu ini adalah peringatan bahwa di Sikem ini kalian bangsa Israel telah membaharui perjanjian kalian dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara kamu dan memberkati kamu. Tapi kamu hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Kamu akan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi yang seperti saya katakan di awal tadi bahwa klimaks dari pembaruan perjanjian ini adalah dua hal. Yosua menuliskan seluruh hukum Taurat itu kembali dalam sebuah kitab dan mendirikan batu sebagai peringatan. Nah, saudara-saudara, tugu dan kitab itu adalah sarana untuk mengingat bahwa ada ikatan antara Allah dan bangsa Israel. Nah, apa relevansi bacaan ini buat kita sekarang ini? Apa relevansi dari bacaan kita untuk konteks dan kondisi kita sekarang ini? Saudara-saudara, sebenarnya ketika kita dibaptis atau ketika kita disidi, sebenarnya itu adalah suatu upacara perjanjian. Ketika saya dibaptis atau saya disidi, maka ada perjanjian antara saya dengan Tuhan. Bahwa sejak saat itu hanya Tuhan yang saya sembah dan Tuhan menjadikan saya miliknya, anaknya. Itu inti perjanjian itu. Oleh karena itu setiap kita yang sudah dibaptis atau sudah disidi, jangan lupa bahwa kita terikat dalam perjanjian dengan Allah. Dan perjanjian itulah yang menuntut dari kita untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kita justru sekarang ini hidup di tengah-tengah mayoritas yang bukan hanya tidak seiman dengan kita. Yang bukan hanya tidak percaya dan menolak Yesus. Tapi yang kecenderungannya sekarang melecehkan Yesus. Melecehkan iman Kristen. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa bertahan? Apakah kita tidak melupakan Tuhan? Apakah kita tidak melupakan perjanjian antara kita dengan Tuhan? Apakah kita justru mudah dipengaruhi sehingga kita mengingkari Tuhan? Sehingga kita menjadi murtad kepada Tuhan? Atau sederhananya dalam terminologi yang lazim sekarang, kita menjadi mualaf. Saya punya catatan mengenai kata mualaf dan murtadin. Seringkali dikatakan kalau orang yang dari Kristen pindah ke Islam disebut mualaf. Sementara yang dari Islam pindah ke Kristen kita disebut murtadin. Dalam Alkitab, mualaf itu bahasa Yunaninya proselit. Proselit adalah orang yang bukan orang Yahudi, tapi lalu menerima agama Yahudi, disunat. Itu kata proselit. Dan kata proselit dalam Alkitab terjemahan lama, perjanjian baru terjemahan lama, yang diterjemahkan oleh Bode, namanya Bode, justru di situ pakai kata mualaf. Jadi sebenarnya menurut kamus mualaf adalah orang yang pindah dari sebuah agama ke agama lain dan diterima oleh agama lain itu.
Murtad adalah orang yang meninggalkan agamanya dan pindah ke agama lain. Kalau kata-kata murtad dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, terutama di surat Ibrani itu hapastamai. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks kita memang dikatakan bahwa orang-orang yang beralih dari Kristen ke Islam disebut mu'alaf. Sementara orang yang dari Islam pindah ke Kristen disebut murtadin. Sebenarnya dari pengertian kata itu tidak selalu pas. Saya mau ambil contoh saja. Bagi saudara-saudara kita dari Islam, Yahya Waludi itu mu'alaf. Tapi bagi kita dia murtadin. Karena dia meninggalkan kekristenan pindah ke sana. Sebaliknya misalnya Yusuf Roni, bagi Muslim, bagi Islam dia murtadin. Bagi kita dia mu'alaf. Itu pemahaman kata ya. Nah, yang saya maksudkan sekarang adalah bahwa kita sekarang ini sedang berada pada kondisi di mana godaan untuk meninggalkan Tuhan. Nah, mengapa orang mudah meninggalkan Tuhan? Karena lupa. Ada satu acara di TV swasta nasional, melawan lupa. Seringkali kita lupa bahwa ketika kita dibaptis, ketika kita disidi, kita sudah terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Bahwa sejak saya dibaptis, sejak saya disidi, Tuhanlah satu-satunya. Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, itulah satu-satunya Tuhan saya. Dan Tuhan, Allah Bapa dalam Yesus Kristus itu menjadikan saya anaknya. Bukan sekedar miliknya, tapi anaknya. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita selalu mengingat itu? Lalu kalau Yosua punya dua tanda untuk mengingat. Satu adalah hukum-hukum yang ditulis dalam kitab, dan dua adalah batu peringatan. Menurut saya, ada dua hal yang juga harus menjadi tanda untuk kita selalu mengingat perjanjian antara Tuhan dan kita. Satu adalah surat baptis atau surat sidi kita. Pasti tidak ada tunggu untuk mengingatkan bahwa pada tanggal sekian saya sudah baptis. Pada tanggal sekian saya sudah sidi. Tapi surat baptis, surat sidi itulah peringatan. Sinode gereja asal saya, gereja Protestan Maluku, dalam formulir surat sidinya itu tidak disebut surat sidi. Tidak. Judul di atasnya berbunyi begini, akan peringatan waktu pengakuan imanmu. Jadi surat sidi di gereja kami itu tidak disebut surat sidi. Tapi judulnya adalah akan peringatan pada waktu pengakuan imanmu. Jadi surat itu adalah untuk mengingat bahwa saya sudah sidi. Atau surat baptis adalah untuk mengingat bahwa saya sudah baptis. Artinya saya dengan dua surat itu, saya diingatkan bahwa saya sudah terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Dengan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau saya selalu mengingat itu, maka saya tidak akan cenderung untuk murtad. Awal dari murtad adalah lupa. Ketika orang mulai lupa, dia mudah sekali menjadi murtad. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau tanya, apakah saudara masih sering pelototin surat baptis saudara? Masih sering lihat-lihat surat sidi saudara? Atau jangan-jangan surat baptis, surat sidi Anda itu sudah hilang entah kemana? Dan yang kedua, tanda yang kedua adalah tulisan yang ditulis oleh Yosua dalam sebuah kitab hukum Allah. Nah, bagi kita, Alkitab adalah tulisan yang mengingatkan kita untuk selalu mengingat bahwa kita sekarang ini terikat dalam perjanjian dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diingatkan selalu bahwa kita terikat dalam perjanjian keselamatan dengan Allah Bapa dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada ikatan antara kita dengan Dia. Dan oleh karena itu, dituntut dari kita agar beribadah dengan tulus ikhlas, dengan setia
kepada Allah. Jangan mudah tergoda untuk beralih dan menyembah Allah lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, PGI melalui buku Almanak Kristen Indonesia memberi judul kepada khotbah ini, mengingat keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus bagi kita, sementara kita menantikan kedatangan kembali dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita meninggalkan Dia, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya akan terjadi ketika Dia datang kembali. Dan pada waktu Dia datang kembali, ada konsekuensi yang harus kita pikul. Karena tetaplah setia, tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Jadi saya mau tutup khotbah saya ini dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, saudara-saudaraku yang saya kasihi, jangan lupa. Ingat bahwa kita sudah punya ikatan perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu harus terus-menerus kita ingat. Ingat. Agar supaya kita tidak mudah lupa. Sebab kalau kita lupa, maka godaan untuk menjadi murtad, godaan untuk menjadi ingkar akan menjadi sangat besar. Jadi ingat, jangan lupa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Dan kami percaya Engkau hadir di antara kami. Ketika kami berada di rumah kami masing-masing, beribadah kepadamu. Karena kami yakin sesuai dengan firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan hadir. Maka kami mohon ya Tuhan, biarlah setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing mengalami kuasa kehadiran-Mu yang membaharui, kuasa kehadiran-Mu yang menguatkan, kuasa kehadiran-Mu yang menghibur, kuasa kehadiran-Mu yang memampukan untuk menjalani hidup dari hari ke hari. Roh Kudus menolong kami agar kami tidak melupakan ikatan perjanjian antara kami dengan Tuhan, antara Tuhan dengan kami. Biarlah kami selalu mengingat akan ikatan perjanjian itu, sehingga kami tidak mudah tergoda untuk meninggalkan Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan bagi kami sampai saat ini. Secara khusus bagi umat-Mu yang bersekutu dalam komunitas persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini. Kami bersyukur karena Kau memelihara kami justru di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Pemeliharaan-Mu kami alami dalam segala cara Tuhan yang ajaib. Cara Tuhan yang berbeda-beda satu dari yang lain. Namun semuanya menyatakan bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Maka pada hari ini kami mau berdoa bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan Amanda Caroline Putirai, dengan Ibu Rita Erawati, Danawati Nase, Umbo Nase, bersama Ibu Laura Femi Rumambi, untuk bersama-sama dengan Bapak William Aston Yohanes Manurung, bersama-sama dengan Ibu Maria Surbakti Sembiring, bersama-sama dengan Ibu Grisela Woroti Kantunaedi, bersama-sama dengan Ibu Sri Kustanti, bersama-sama dengan Saudari Aneke Berlian Parbuena Hutapea. Berkatilah kehidupan mereka dalam menjalani hari-hari depan mereka. Bimbinglah mereka untuk selalu berada dalam pemeliharaan-Mu. Dan jangan dibiarkan mereka meninggalkan Engkau dalam suka maupun duka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Frederick Purba,
untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfred Rompas, untuk Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latuihamalo, untuk Ibu Teni Latuihamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Sihaya, untuk Bapak Ari Lengkong, dan untuk Ibu Ninik. Kami mohon Tuhan, dampingilah mereka. Dengan caramu, Engkau menolong mereka, menguatkan mereka, memikul begitu banyak kelemahan tubuh mereka, memberkati segala upaya untuk perawatan mereka. Kuatkanlah keluarga yang mendampingi dan melayani. Pakailah dokter dan semua alat-alat medis serta obat-obatan sebagai sarana untuk menyatakan kuasa penyembuhan-Mu kepada mereka. Berikanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan, dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga dalam komunitas PO Kelapa Gading. Tiliklah setiap keluarga, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi cita-cita dan harapan, Engkau yang menuntun mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Lina Hidayat, untuk keluarga Bapak Kenny Christian Victor Paulus, untuk keluarga Ibu Josephine Sulkifli Kaunang, untuk keluarga Ibu Irene Yohana Nelwan Sumendap, untuk keluarga Bapak Andis Umbo Mantiri, untuk keluarga Bapak Octavianus Filipus Kalesaran. Kami mendoakan mereka secara khusus dan mohon Tuhan yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Engkau kabulkan sesuai dengan caramu, waktumu, dan rencanamu. Kami berdoa untuk Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading, untuk pendeta, untuk majelis, untuk pengurus komisi, untuk sekretariat, untuk TK RUT, untuk pengurus perkumpulan. Kami berdoa juga untuk Badan Pengawas Perbendaharaan, untuk majelis pertimbangan, semua unit-unit pelayanan di PO Kelapa Gading. Kami mohon Tuhan, Engkau mampukan kami semua agar kami mampu menjalankan tugas panggilan pelayanan kami. Dan berkatilah seluruh jeripaya pelayanan di PO Kelapa Gading ini, supaya PO Kelapa Gading ini boleh bertumbuh dalam komunitas sebagai sebuah persekutuan yang berwawasan oikumenis di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami bersyukur untuk rumah tangga masing-masing, untuk pekerjaan, untuk semua kebutuhan yang terpenuhi oleh Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Maka kami berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu. Mereka memutuskan untuk tidak menikah. Tuhan, dampingilah mereka. Tolonglah juga mereka yang merindukan jodoh, merindukan keturunan. Tuhan, berikanlah kepada setiap orang apa yang terbaik. Kami berdoa untuk semua POK di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Biarlah persekutuan oikumenis ini boleh sungguh-sungguh menjadi wadah di mana penghayatan keesaan dan kesatuan Kristiani umat Tuhan boleh mulai diwujud nyatakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk kehadiran umat Kristen di Indonesia di tengah-tengah banyak tantangan dan cobaan. Tuhan, berkatilah pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan oleh gereja agar umat Tuhan dapat dipelihara dalam iman untuk meningkatkan iman mereka, untuk meningkatkan kesaksian dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa, bersyukur untuk kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Berikan hikmat kepada setiap orang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi kebenaran,
keadilan, dan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami dalam menangani berbagai masalah yang berat di negeri ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam menangani wabah COVID-19 ini bersama-sama dengan semua bangsa di dunia ini. Kami berdoa ya Bapa, berkatilah segala upaya untuk menemukan vaksin ataupun obat. Berkatilah segala tindakan untuk merawat mereka yang sudah terkena sakit. Hiburkanlah keluarga yang kekasih mereka Tuhan panggil. Kami berdoa, berikanlah kepada semua rakyat di Indonesia ini juga kemauan untuk bertanggung jawab, mengikuti segala aturan dan protokol kesehatan untuk memelihara kesehatan demi terhindar dari wabah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan agar para ilmuwan pada waktunya Tuhan buka jalan untuk menemukan obat ataupun vaksin. Di atas semuanya kami mohon Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengingat bahwa wabah ini membimbing kami, mengajar kami untuk makin bergantung pada Tuhan dan bukan bergantung pada kemampuan, akal, ilmu pengetahuan, dan teknologi kami. Terima kasih untuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami. Tapi biarlah kami menggantungkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk segala upaya pemerintah kami mengatasi berbagai masalah-masalah yang lain. Masalah ekonomi, masalah intoleransi, masalah radikalisme. Semoga pemerintah kami mampu melakukannya sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami mohon Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan pribadi kami. Engkau yang menuntun kami untuk melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang membuat kami mengingkari Engkau. Tetapi kami tetap setia beribadah kepadamu. Berkati kami dalam pekan mendatang ini. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang akan kami perbuat, biarlah kami melakukannya dengan bersandar pada Tuhan. Dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami, permohonan kami, syafaat kami. Kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Keesan 520, bait 1 dan bait 2. Hatiku
Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ingat, jangan lupa. Dan karena itu, terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.